Oke, kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share karena itu gratis. Pada saat ini kita akan membahas tentang past tense ya. Jadi sebelum lanjut video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, kalau ada pertanyaan nanti tentang video ini bisa dibuat di kolom komentar ya. Baik, pada saat ini kita akan membahas tentang past tense. Nah, tenses ini kalau biasanya kita tahu ada banyak poin-poinnya, tetapi sebenarnya itu diambil daripada hanya 3 bagian ya kata keterangan waktu, yaitu present tense, past tense, dan juga future. Nah, present tense ini kita gunakan untuk menerangkan kejadian yang terjadi di masa sekarang, sedangkan past tense kita gunakan untuk kejadian yang masa lampau, dan future untuk masa yang akan datang. Baik, tenses adalah kata yang menerangkan posisi waktu. Past tense adalah kalimat yang menerangkan peristiwa atau kejadian waktu terjadi di masa lampau atau lalu. Kinds of past tense atau jenis-jenis past tense ada 2, yaitu verbal past tense dan nominal past tense. Nah, verbal past tense ini adalah past tense yang menggunakan kata kerja, verb. Nah, nominal ini adalah bisa menggunakan kata sifat, kata keterangan tempat, juga kata benda. Ya, jadi ini digunakan untuk menerangkan keberadaan atau posisi suatu benda. Baik, verbal past tense adalah keterangan waktu lampau yang menjelaskan kata kerja atau pekerjaan, sedangkan nominal past tense adalah kata keterangan waktu yang menerangkan keberadaan pronoun. Nah, kata kerja verbal ini bisa kita lihat adalah bentuk dasar, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nah, contohnya di sini bisa dilihat contoh daripada kata kerja bentuk dasar, verb to, dan juga bentuk ketiga. Nah, kata kerja ini bisa dibagi 2, atau kata kerja ini biasanya dibagi 2, yaitu regular dan irregular verbs. Nah, regular verbs adalah kata kerja yang beraturan di dalam perubahannya. Jadi biasanya ini hanya menambahkan ed di belakang kata kerjanya. Sedangkan irregular adalah kata kerja yang tidak beraturan, yang dimana di dalam perubahannya bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga tidak beraturan. Bisa saja tidak ada perubahan, dan bisa saja berubah drastis 100% huruf-huruf yang tersusun dalam kata-kata itu. Contohnya go, went, gone. Tetapi ada beberapa yang tidak mengalami perubahan sama sekali. Contohnya di sini, lihat di gambar ini ada beberapa contoh-contoh kata kerja. Baik, selanjutnya kita bahas ke rumusnya. Rumus dari verb past tense adalah subject, verb to, plus object, dan adverb of time. Jadi di situ contohnya. Dan bagaimana juga untuk negatif, kita hanya menambahkan did not. Nah, ketika kita tambahkan did not, maka kita harus rubah kata kerja bentuk kedua tadi menjadi kata kerja bentuk pertamanya, ya, baru adverb of time-nya. Dan begitu juga dengan interrogatif atau kata kerja bentuk tanya. Did ini kata kerja bentuk tadi kita harus pindahkan ke depan yang berfungsi dia sebagai penanya atau apakah, lalu verb one, baru objek, dan verb of time. Dan begitu ada contohnya di bawah setiap rumusnya, bisa diperhatikan ya. Baik, selanjutnya adverb of time yang kita pelajari di sini atau kata keterangan waktunya adalah yesterday, last week, last month, last year, just now, dan ago. Yesterday artinya kemarin, last artinya terakhir. Contohnya last week, minggu terakhir, last month, bulan terakhir, itu bulan kemarin ya. Last year, tahun kemarin atau bulan tahun terakhir ini. Just now artinya barusan, ago artinya yang lalu. Contohnya 2 hours ago, gitu ya. Nominal past tense atau tenses ini biasanya digunakan untuk menerangkan keberadaan posisi suatu benda di masa lampau. Contohnya dan rumusnya ada di sini. Subject, was, were, adjective, phrase, adverb of time. Nah, penggunaan was dan were, was itu digunakan untuk I, he, she, it, ya. Sedangkan were digunakan untuk you, we, they. Paham ya? Dan lihat di situ beberapa contohnya. Nah, untuk negatifnya kita hanya menambahkan not. Nah, kalau dia untuk interrogatifnya kita pindahkan was dan were itu di depannya. Jadi penggunaan was dan were itu tergantung daripada subjek yang kita gunakan. Baik, contohnya di dalam cerita, bagaimana kita menceritakan pengalaman di masa lampau. Lihat contohnya ini ya.
Dari contoh ini bisa kita lihat beberapa kata kerja dan juga kata sifat yang digunakan dalam bentuk lampau. Jadi kata kerja itu berubah kalau dibentuk lampaunya, tapi kata sifat tidak berubah dibentuk lampaunya. Yang berubah karena kata sifat tidak bisa berubah, maka dibuat di situ kata kerja bantunya, yaitu to be, yaitu was dan were. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan dibuat di kolom komentar. Sampai bertemu di video berikutnya. Thank you.